Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali di channelku yang disitu membahas beberapa kisah, beberapa cerita. Terlebih dahulu aku akan mengenalkan bahwa channel ini nantinya akan mengulas tentang beberapa kisah cerita rakyat, mitos, legenda, atau kisah nyata dalam kemasan cerita bergambar. Seperti judul di video kali ini, yaitu mengenai sebuah kisah yang mengerikan di Tol Cipularang yang baru-baru ini menyebabkan kecelakaan dan akhirnya merenggut beberapa nyawa. Dan masyarakat percaya beberapa kejadian ini dikarenakan jalur tersebut memang melintasi bumi, di mana kerajaan yang paling pertama kita akan bahas tentang cerita mobil misterius yang mana dipercaya oleh beberapa orang mobil ini kerap menjadi teror para pengendara ketika melintasi jalur tersebut. Di malam hari, ada seorang pria menuturkan bahwa dia suatu saat harus kembali ke Jakarta dari Bandung yang melewati Tol Cipularang. Saat malam hari, tiba-tiba dari belakang ada mobil yang secara berulang menyoroti dengan lampu. Karena merasa tidak sabar, supir langsung minggir. Namun ketika dia pergi ke jalur kiri, mobil ini terus saja memberikan lampu sorotnya. Dan akhirnya supir pun langsung mengintip ke arah belakang melalui kaca spion. Tetapi di saat bersamaan dia menyadari bahwa di depan ada sebuah truk gandeng yang hampir menabraknya. Lalu ketika dia melihat ke belakang, ke arah di mana mobil tadi menyoroti, ternyata sudah hilang. Dan juga ada kisah angker dari seorang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak berusia 8 tahun. Yang pada saat itu mereka akan berlibur dari Jakarta ke Bandung. Mereka berangkat pada hari Jumat sekitar pukul 9 malam melewati Cipularang. Entah kenapa, anaknya merasa ingin buang air kecil. Dan ketika dia selesai buang air kecil, masuk ke dalam mobil bersama dengan orang tuanya, anak ini pun melanjutkan perjalanan dengan orang tuanya. Namun, yang awalnya anak ini ceria, tampak menjadi sangat murung. Sepertinya tidak ada hal yang aneh, tetapi anak ini berbeda raut wajahnya dengan yang awal. Kemudian sekitar jam 10 malam, anak ini kembali minta berhenti di lokasi yang sama ketika pulang dari Bandung ke Jakarta. Karena anak ini tidak kunjung kembali hampir berjam-jam, bahkan sampai 2 hari pencarian anak ini masih tidak menghasilkan. Ternyata
ketika ditanya, anak ini sudah ada di rumah. Lalu, yang menjadi pertanyaan, siapa yang bersama mereka saat itu? Kemudian ada kisah yang dialami oleh seorang suami yang dia menuju Bandung, yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 2008. Pada saat itu dia juga bersama dengan istrinya dan juga anaknya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung melalui tol Cipularang. Kemudian ketika memasuki kilometer 64, tiba-tiba justru istrinya meneriakkan bahwa ada jalur kereta di sebelah kanan. Padahal kanan dan kiri jalan tersebut tidak ada jalur kereta api. Dan mereka menyadari bahwa ketika mereka melihat atau memperhatikan bahwa ada jalur kereta, ternyata tidak ada jalur kereta. Mereka malah ingin dan hampir menabrak tronton. Kemudian tronton tersebut membunyikan klakson. Beruntung mereka tidak sampai tertabrak. Pria ini tepat waktu untuk menginjak rem. Dan kisah lain yang juga mengerikan adalah penumpang tambahan. Memang beberapa orang Bandung banyak yang bekerja di Jakarta. Dan suatu saat ada pekerja yang naik travel melewati tol Cipularang untuk mempersingkat jalur mereka. Dan mereka pulang sekitar jam 8 malam. Melintasi Cipularang. Tiba-tiba supir meminta kepada para penumpang untuk banyak berdoa dan jangan menoleh ke belakang. Tapi karena penasaran, akhirnya ada saja yang kemudian menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya ternyata ada sosok wanita dengan penuh luka yang ada di bangku belakang. Ternyata itu adalah penumpang tambahan. Ada juga cerita yang paling sering ditemukan bahwa banyak kerajaan yang ada di tol Cipularang, kilometer 90 itu. Karena di jalur itu merupakan jalur tengkorak. Orang yang awalnya mengendarai mobil dengan kondisi segar, bugar, entah kenapa secara tiba-tiba merasa kantuk yang sangat luar biasa. Ketika mobil melintasi 90 km, sepanjang jalan beberapa mobil banyak yang melintasi. Lalu mobil itu pun sempat oleng ke jalur kanan atau kiri. Beruntung supir yang dengan kondisi super ngantuk itu, yang sangat misterius itu, berhasil melintasi jalur tengkorak tersebut. Dan anehnya, secara ajaib, ketika sudah melewati jalur tersebut, kembali
segar bugar. Dan ada juga beberapa kisah mahasiswa yang berkuliah di daerah Cileunyi. Mereka memang sering menggunakan kendaraan yang melewati Cipularang sebagai jalur favorit mereka. Mereka rupanya juga menyadari bahwa kawasan tersebut di kilometer 97 sampai dengan 99 dikenal dengan jalur iblis. Karena dikelilingi dengan beberapa gunung kecil dan juga gunung-gunung yang besar. Mereka terpaksa melewati dan mengambil jalur tersebut karena memutar terlalu jauh jika melewati jalur yang lain. Kisah ini berawal dari seorang pria yang melintasi kilometer tersebut pada pukul 2 pagi. Tiba-tiba mereka melihat ada sepasang kaki raksasa berbulu yang melangkah beberapa langkah. Ukurannya yang sangat besar, bisa sebesar bis. Kaki satu saja sebesar 2 bis yang berkapasitas 50 orang. Kemudian dia melintas sejauh 3 langkah lalu menghilang. Kisah lain juga ada kepala yang melayang. Kisah ini jadi sebuah kisah yang sangat mengerikan yang datang dari sekelompok muda-mudi yang sedang berlibur ke Bandung. Mereka berlibur ke Bandung dari Jakarta pukul 11 malam dan melalui tol Cipularang. Pada saat itu kondisinya hujan rintik-rintik. Tiba-tiba mobil yang dikendarai merasakan hujan yang deras. Masih ada 2 orang yang masih terjaga, yakni Samsul dan temannya yang duduk di depan. 2 orang ini merasakan hal yang sama, yakni perasaan yang tidak enak ketika melewati Cipularang. Dan benar saja, kejadian mengerikan itu terjadi, yaitu mereka melihat kepala yang melayang dengan rambut yang panjang, yang sangat panjang, dan tanpa dia melihat ada gerbang yang sangat besar. Dan tidak hanya itu, dia juga merasa mobilnya berulang-ulang hendak menabrak pembatas jalan. Padahal di jalur tersebut tidak ada pembatas jalan, bahkan di kanan dan kiri jalur. Dan dia juga melihat ada 2 orang wanita yang seperti nenek-nenek menyeberang di tengah jalan dengan kedua kaki tidak menapak ke tanah. Jelas itu adalah bukan manusia. Yang paling terakhir adalah kisah penunggu di jalur Cipularang. Memang
beberapa orang penduduk sudah menyadari dan percaya bahwa sepanjang jalur tersebut memang rawan kecelakaan. Itu disebabkan karena memang jalur tersebut ada penunggunya. Diceritakan bahwa dulu ada seorang pemuda bernama Amir, yaitu warga yang memiliki ilmu sakti yang hidup pada zaman Belanda. Dan dia meminta untuk dibuatkan jembatan yang mana sekarang menjadi tanda dengan ditandai batu besar berwarna putih. Warga kerap melihat sosok ular dengan kalung emas di sekeliling batu itu. Dan itu dipercaya bahwa wujud dari Amir, penunggu dari jalur Cipularang. Yang dulunya batu tersebut tidak berhasil dihancurkan dan kemudian menjadi batu yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dipindahkan sampai dengan sekarang. Itulah yang mungkin bisa disampaikan dari kisah mistis yang ada di Cipularang. Bagi teman-teman yang mungkin mau melihat video aslinya, ada di deskripsi, dan jangan lupa untuk share dan komentar di video ini. Barangkali kalian bisa menemukan cerita-cerita yang menarik selanjutnya yang mungkin bisa kita angkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.